Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk memahami semiotika bersama Ferdinand de Saussure. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli bahasa, adalah seorang ahli linguistik yang meletakkan dasar pemikiran tentang semiotika, yang kini kita pahami sebagai ilmu tentang tanda. Saussure mulanya menyampaikan gagasannya dalam perkuliahan yang disampaikannya di Jenewa, Swiss, di kampus tempat dia mengajar. 3 tahun setelah kematiannya, para mahasiswanya secara anumerta mengkompilasi dan kemudian menganugerahkan secara anumerta buku untuk Ferdinand de Saussure berjudul Cours de Linguistique Générale, 3 tahun setelah meninggalnya Ferdinand de Saussure. Ada 3 hal pemikiran dari Saussure yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kita ini. Pertama adalah diakronis dan sinkronis. Dalam memahami linguistik atau bahasa, linguistik diakronis itu memfokuskan pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Fokus diakronis sekali lagi adalah perubahan yang terjadi dalam bahasa. Contoh misalnya, dulu kata perempuan itu tidak lazim digunakan. Kini kata perempuan lebih lazim digunakan daripada kata wanita. Menunjuk pada objek yang sama, tetapi ada perubahan dalam penyebutannya. Yang kedua adalah linguistik sinkronis, di mana sinkronis itu mempelajari bahasa pada waktu tertentu. Sinkronis berbeda dengan diakronis, yang di mana diakronis itu fokus pada perubahan, maka sinkronis itu mempelajari bahasa pada waktu tertentu dengan melihat bagaimana struktur bahasa dan cara penggunaannya. Maka dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwa cara pemikiran yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure meletakkan pemikiran tentang filsafat strukturalisme. Jadi teman-teman, awalnya gagasan Saussure berada pada wilayah linguistik, tetapi kemudian melebar ke filsafat, kemudian sangat mempengaruhi berbagai cabang keilmuan, antropologi, sosiologi, dan keilmuan kita tentu saja ilmu komunikasi. Nah, dalam semiotik, linguistik yang diikuti adalah linguistik sinkronis. Fokusnya adalah bahasa pada waktu tertentu, mempelajari tanda pada waktu tertentu yang selalu terikat dengan struktur yang ada pada waktu itu. Yang kedua adalah signified dan signifier. Signified dan signifier atau signifier dan signified, penyebutannya bisa berganti-ganti karena keduanya adalah ibarat satu keping koin mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Hubungan keduanya bersifat arbitrary atau diada-adakan, bukan hubungan yang natural. Signifier adalah tanda yang dapat dilihat secara fisik oleh mata kita. Bahkan kita bisa menciumnya, kita bisa membaunya, kita bisa mendengarnya, dan sebagainya. Sedangkan signified adalah makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai di dalam tanda tersebut. Nah, mari kita lihat contoh ini. Kita bisa melihat ada sebuah gambar, di bawahnya berwarna coklat, sebuah batang, sedangkan yang atas adalah hijau. Kita akan melihat ini sebagai konsep mental yang ada dalam pikiran kita adalah pohon dalam bahasa Indonesia,
tree dalam bahasa Inggris maupun penyebutan-penyebutan yang lain dalam bahasa-bahasa yang lain. Namun semua merujuk pada hal yang sama, yaitu benda ini. Yang kedua, kita bisa melihat contoh ini. Pertanyaan, apakah Anda akan menyebut ini sebagai kucing? Apakah Anda akan menyebut ini sebagai harimau? Tentu saja tidak. Anda akan menyebut makhluk yang ada di gambar atas ini sebagai anjing atau dog. Relasi antara signified dan signifier inilah yang membentuk tanda. Jadi tanda selalu terdiri dari signified dan signifier. Tidak ada satu yang bisa hilang dari tanda dari kedua elemen ini. Yang terakhir adalah lang dan parol. Jadi, ketika kita berbahasa, kita selalu terikat oleh aturan atau konvensi yang ada. Aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang ada yang bisa jadi tidak kita sadari ini karena merupakan sistem abstrak, itu disebut sebagai lang. Sedangkan parol adalah penggunaan konkret dari lang dalam kehidupan sehari-hari. Mari ambil contoh adalah kuda. Kita lihat kuda dalam permainan catur. Kuda ini bisa bergerak ke kotak-kotak yang sudah diwarnai biru. Pilihan bergerak inilah yang disebut sebagai lang. Kuda tidak bisa bergerak lurus, tidak bisa bergerak ke samping, dia harus bergerak dalam model gerakan huruf L. Model gerakan huruf L inilah yang disebut sebagai lang. Sekali lagi, kuda harus L kemanapun itu adalah langnya. Kuda terikat oleh sistem. Maka dalam berbahasa, kita juga terikat oleh sistem ini, kita terikat oleh struktur ini. Maka sekali lagi, itulah mengapa semiotik yang diintroduksi oleh Saussure adalah sebuah filsafat strukturalisme. Bahwa kita mau bergerak ke biru yang mana dalam bermain catur, itulah parolnya. Terakhir, untuk lebih memudahkan memahami lang dan parol. Ketika ada kematian, masing-masing tempat, masing-masing daerah punya warna sendiri-sendiri untuk menunjukkan sedang berduka. Di ujung gang, ujung jalan, misalnya dipasang bendera kuning. Sebagai tanda, kuning itu sedang berduka, ada orang yang meninggal. Langnya adalah bendera berwarna kuning. Parolnya, apakah bendera itu mau dibuat dari kain, mau dibuat dari kertas, mau ukurannya 1,5 kali 1,5 meter, 1,5 kali 1 meter, itulah parolnya. Tapi semua terikat bahwasanya harus berwarna kuning. Demikian kuliah kita tentang semiotik bersama Ferdinand de Saussure. Ingat tadi teman-teman, yang pertama adalah diakroni dan sinkroni, yang kedua adalah signifier signified, dan yang terakhir adalah lang dan parol. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memahami filsafat strukturalisme, terutama lebih konkret lagi dalam kajian ilmu komunikasi adalah semiotika atau ilmu tentang tanda. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Roland Barthes yang mengembangkan pemikiran dari Ferdinand de Saussure tentang semiotika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.